and just try to take it a day at a time because I have been through a lot in my life. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat para pemenang Oscar yang membuat keputusan yang menghancurkan karir mereka. Meskipun beberapa dari mereka akhirnya bangkit kembali, mereka tetap mengalami puncak kejayaan sekaligus keterpurukan terburuk. I just want to go back to work. I would much rather play you in a movie than to be sitting here answering questions on your show. Nomor 10, Cuba Gooding Jr., Jerry Maguire. Cuba Gooding Jr. sedang berada di puncak karirnya ketika ia memenangkan kategori Best Supporting Actor dalam film Jerry Maguire dengan pidato kemenangan yang penuh semangat dan tak terlupakan. Congratulations, you're still my agent. Namun, dalam dekade-dekade berikutnya, Gooding mengambil beberapa proyek yang dipertanyakan, mulai dari film gagal seperti Radio hingga sesuatu yang aneh seperti Boat Trip. Sebenarnya, banyak pemenang Oscar yang punya film buruk dalam portofolionya, tapi reputasi Gooding benar-benar hancur pada tahun 2019 ketika muncul tuduhan pelecehan terhadapnya. Meskipun salah satu kasus telah diselesaikan, Gooding mengaku bersalah atas tuduhan pelecehan paksa pada tahun 2022. His lawyers argue that overzealous prosecutors caught up in the fervor of the Me Too movement tried to turn commonplace gestures into crimes. Gooding memang lolos dari hukuman penjara, tetapi namanya kembali mencuat dalam gugatan Rodney Jones terhadap P. Diddy. Jones menuduh Gooding melakukan kontak tanpa persetujuan, membuatnya ikut terseret dalam kasus tersebut. Gooding membantah tuduhan Jones, tetapi uang mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang satu ini. Everything that happens in my life is for a reason. I believe that. And if I continue to walk on my path, whatever that is, I know at the end result it'll be to make me stronger, to be a better person, to be a better father, you know. And right now that's the moment I'm in. Nomor 9, Bob Gardner, Closed Mondays. Will Finton dan Bob Gardner bersama-sama memenangkan kategori Best Animated Short berkat film animasi stop motion mereka Closed Mondays. Pada akhirnya, keduanya berpisah. Finton membangun kerajaan Claymation, sementara Gardner memilih jalan lain. Meskipun Gardner adalah animator berbakat dan inovatif, banyak yang menganggap bahwa ia adalah musuh terbesarnya sendiri. Kadang ia menjadi jenius gila, kadang benar-benar gila. His activity would flare up whenever the studio was getting a lot of press. It seemed to agitate him. Gardner juga kurang fokus dalam berkarya, sehingga karyanya jauh lebih sedikit dibandingkan Finton. Ia juga dikenal temperamental dan menjadi semakin buruk seiring kesuksesan Finton. Merasa kontribusinya di dunia claymation tidak dihargai, Gardner bahkan dikabarkan mengirim ancaman pembunuhan kepada Finton. Sayangnya, masalahnya dengan penyalahgunaan obat-obatan dan kesehatan mental terus berlanjut. Hingga akhirnya, ia mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 2005. Bob and I did a wonderful thing together. I wish that we could have both cherished that into the sunset. It's hard for me to talk about it because it was such a sad thing. Nomor 8, Mel Gibson, Braveheart. Karir Mel Gibson benar-benar seperti roller coaster. Pada pertengahan tahun 90-an, ia bukan hanya menjadi salah satu aktor paling laris di Hollywood, tetapi Braveheart juga memberinya 2 Oscar untuk kategori Best Director dan Best Picture. They may take our lives, but they'll never take our freedom! Namun, hampir 10 tahun setelah kemenangan tersebut, Gibson ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan melontarkan komentar antisemit. Ia sempat mencoba bangkit kembali, namun rekaman percakapannya dengan mantan pasangannya, Oksana Grigorieva, bocor ke publik. 40-year-old Grigorieva is trying to get custody of their 8-month-old daughter. She filed a complaint with police last week that launched a domestic violence investigation against the 54-year-old actor. Dikombinasikan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, karir Gibson benar-benar mati. Namun, ia berhasil memperbaiki reputasinya pada tahun 2016 ketika menyutradarai Hacksaw Ridge yang membawanya kembali masuk dalam nominasi Oscar. Why didn't you say nothing to us? Because you would have tried and talked me out of it and I know what I'm doing is right. Sejak saat itu, Gibson masih meraih kesuksesan baik di depan maupun di belakang kamera. Meskipun kini ia lebih berhati-hati dalam berbicara. Nomor 7, Richard Dreyfuss, The Goodbye Girl. Richard Dreyfuss tampaknya baru saja memulai puncak karirnya ketika ia memenangkan kategori Best Actor dalam film The Goodbye Girl, menjadikannya pemenang termuda dalam kategori itu pada masanya. Please, don't hang up. I don't have any more change.
I'm soaked to the bone, Miss McFadden, and I have a very low threshold for disease. Namun, tak lama kemudian, karir dan kehidupan pribadinya mulai hancur akibat penyalahgunaan obat-obatan. Ia juga memiliki riwayat masalah kesehatan mental, meskipun ia tidak ingin berbicara terbuka mengenai diagnosis bipolar yang ia alami sampai beberapa tahun terakhir. Dreyfuss sempat bangkit di akhir tahun 80-an dan awal 90-an, bahkan masuk nominasi Oscar lagi lewat Mr. Holland's Opus. It was good. Namun, dalam 2 dekade terakhir, ia semakin jarang mendapatkan peran besar. Selain itu, beberapa komentarnya yang kontroversial membuatnya dijauhi publik, termasuk pernyataannya dalam retrospektif Jaws tahun 2024 yang dianggap transfobia, seksis, dan sangat tidak pantas. People started leaving the theater in droves, and that maybe the reason why there isn't actual video footage of this is that people were so disgusted that they didn't even think to take out their phone. They thought about just getting out of there. Nomor 6, Michael Cimino, The Deer Hunter. Setelah memenangkan kategori Best Picture dan Best Director untuk The Deer Hunter, Michael Cimino memiliki kebebasan untuk mengejar proyek impian apapun yang ia inginkan. Howdy, Jim. Howdy. I will be damned. What the hell are you doing here in that rig? There's hard times, Jim. Citizens gotta make $1 anyway, can these days. Ia memilih Heaven's Gate, sebuah film western epic dengan United Artists yang memberinya kendali penuh dalam kreativitas. Namun, studio tersebut tidak menyangka bahwa Cimino akan begitu perfeksionis, menyebabkan anggaran, jadwal, dan durasi film menjadi tidak terkendali. Mungkin ini bisa dibenarkan jika Cimino menghasilkan mahakarya yang memikat banyak orang. Tetapi, studio justru tidak puas. Beberapa versi film dirilis, tetapi tidak ada yang benar-benar diterima dengan baik. What the hell would you think I would say? God damn it, it's different this time. Heaven's Gate benar-benar gagal total. Dan tidak hanya menghancurkan karir Cimino yang masih menjanjikan, tetapi juga mengubah trends industri film yang berfokus pada sutradara dengan visi besar menjadi lebih dikendalikan oleh studio demi keuntungan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir film ini mendapatkan penilaian ulang yang lebih positif, tetapi itu sudah terlambat untuk menyelamatkan Cimino. What'll you do? My job. Nomor 5, Tatum O'Neal, Paper Moon. Pada usia 10 tahun, Tatum O'Neal menjadi penerima Oscar termuda dalam kategori kompetitif. Hingga kini, ia masih memegang rekor tersebut berkat penampilannya yang luar biasa dalam Paper Moon. She don't even know me. Well, she gonna know you now. She ain't gonna want me. You're making trouble for her. She hasn't even seen you yet. Seperti banyak mantan bintang cilik lainnya, kehidupan O'Neal penuh dengan kesalahan. Beberapa di antaranya merusak dirinya sendiri. Hal ini diperparah dengan lingkungan yang toksik di mana ia dibesarkan, dan ia mengklaim telah mengalami berbagai bentuk pelecehan. When you are so little, you don't really have a chance to figure out who you are because people are telling you, objectifying you and or telling you who you are. Seperti kedua orang tuanya, O'Neal juga menjadi pecandu obat-obatan terlarang yang kemudian berujung pada masalah hukum dan kesehatan. Meskipun ia masih sesekali bekerja, kehadirannya di dunia film dan TV sangat jarang dan diwarnai banyak tragedi. Mengenang bagaimana ia dibesarkan dan keputusan-keputusannya sendiri, O'Neal berkata, "Saat kamu diperlakukan buruk, rasanya wajar untuk terus melakukan hal yang sama pada dirimu sendiri." I've had a hard life. And I rarely cry, but I am crying a lot more lately, and that's a very good thing for my life. Nomor 4, Roman Polanski, The Pianist. Menyutradarai film klasik seperti Rosemary Baby dan Chinatown, nama Roman Polanski tercoreng pada tahun 1977 ketika ia dituduh membius dan menyerang seorang anak di bawah umur. Sebelum dijatuhi hukuman, Polanski melarikan diri ke Eropa. He was arrested and imprisoned for psychiatric tests. Under threat of further sentencing, he fled America and hasn't set foot there for 20 years. Hingga kini, Polanski masih berstatus buronan di Amerika dan belum pernah kembali. Namun, itu tidak menghentikannya untuk tetap berkarya. Bahkan, hampir 25 tahun kemudian, ia memenangkan Oscar untuk kategori sutradara terbaik melalui The Pianist. It's terrible. They're hunting people in the streets. They've taken Henrik. Go home, all right? Go home, I'll take care of it. Seiring dengan gerakan Me Too, banyak orang mulai mempertanyakan kembali kemenangan Polanski dan apa artinya bagi akademi saat itu.
Akademi pun akhirnya melakukan refleksi diri dan mencabut keanggotaan Polanski pada tahun 2018. Polanski kemudian menggugat Akademi, tetapi setelah sekian lama, tampaknya Hollywood benar-benar telah membuang mantan sutradara yang dulu sangat dihormati ini. Film director Roman Polanski is back in the news a week after he described the Me Too movement as mass hysteria and hypocrisy. This time he's threatening to sue the Oscars Academy after he was expelled from its ranks. Nomor 3, Emil Jannings, The Way of All Flesh, dan The Last Command. Kita kembali ke Academy Awards pertama di mana Emil Jannings membawa pulang penghargaan Best Actor. Saat itu, peraturannya berbeda. Seseorang bisa memenangkan Oscar untuk beberapa peran sekaligus, dan film bisu masih menjadi standar. When the Academy Awards began, performers were judged by their body of work in a given year, so Jannings actually won for 2 films that he made in 1928, The Last Command and The Way of All Flesh. Ketika film bersuara mulai mendominasi industri, aksen Jerman Jannings dianggap mengganggu bagi penonton Amerika. Hal ini membuatnya mencari pekerjaan di Eropa, di mana ia akhirnya terlibat dalam pembuatan film propaganda Nazi. Emil Jannings soon sabotaged his chances to return to Hollywood because back in Germany he lent his full support to the Nazi Party and began acting in Nazi propaganda films. Ketika Hitler akhirnya jatuh dari kekuasaan, karir Jannings pun ikut hancur. Konon, ia selalu membawa piala Oscar-nya kemana-mana, berharap itu bisa melindunginya. Meskipun ia tidak menghadapi konsekuensi berat, keterkaitannya dengan Nazi Jerman membuatnya tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan di industri film. Ada rumor bahwa Academy hampir memberikan penghargaan Best Actor kepada anjing rintintin daripada kepada Jannings. Mungkin itu akan menjadi keputusan yang lebih baik. Not only was he the first Best Actor winner, he was also the first person ever presented with an Academy statuette. The winners were announced 3 months before the ceremony took place. Nomor 2, Kevin Spacey, The Usual Suspects, dan American Beauty. 4 tahun setelah memenangkan Oscar sebagai Best Supporting Actor untuk The Usual Suspects, Kevin Spacey kembali membawa pulang piala Oscar untuk kategori Best Actor berkat perannya sebagai Lester Burnham. Lester, you have such hostility in you! You mind? I'm trying to work out here. Unless you want to spot me. Lester, you will not get away with this. You can be sure of that. Dalam pidatonya, Spacey berterima kasih kepada teman-temannya karena telah menunjukkan keburukannya. Lalu menambahkan, itulah mengapa saya suka memerankan Lester, karena kita bisa melihat semua keburukannya, tetapi tetap tumbuh untuk menyukainya. Kata-kata ini terasa jauh lebih mengganggu ketika diingat kembali pada tahun 2017. In 2017, when everything happened and I lost everything, I remember I said to Evan, I don't know who I am without my work. I don't know acting is all I've ever known. Seperti karakter Lester yang terobsesi dengan gadis remaja, Spacey dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Anthony Rapp yang saat itu masih di bawah umur. Hollywood pun memutus hubungan dengan Spacey dan ia menghadapi berbagai kasus hukum. Meskipun ia terus lolos dari hukuman di pengadilan, upaya comeback-nya tidak berjalan baik. Mungkin karirnya memang sudah tamat. I accept my accountability. I think it's incredibly important. I am not going to be accountable for things I didn't do or that were exaggerated or greatly changed. But I absolutely believe that my role in it was my role in it. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Harvey Weinstein, Shakespeare in Love. Bahkan pada tahun 1999, kemenangan Shakespeare in Love dalam kategori Best Picture sudah dianggap kontroversial. Good sir, I heard you were a poet. Poet of no words. Produser Harvey Weinstein dituduh melakukan kampanye hitam terhadap pesaing terkuatnya, Saving Private Ryan. Beberapa orang juga mempermasalahkan fakta bahwa kelima produser film ini, termasuk Weinstein, menerima Oscar. Tentu saja,
Kemenangan ini menjadi lebih terkenal karena apa yang kini kita ketahui tentang mantan raksasa Hollywood tersebut. Weinstein, who had once been one of Hollywood's most important producers, losing his place at the helm of Miramax, the company declaring bankruptcy. And this morning, the two-time Oscar winner is in custody after being found guilty. Meskipun selama beberapa dekade Weinstein menjadi anak emas akademi, mereka tidak butuh waktu lama untuk mengeluarkannya setelah sejarah panjang tuduhan pelecehan seksualnya mencuat ke publik. Setelah dinyatakan bersalah pada tahun 2020, Weinstein mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Kalau kita melihat kembali semua film pemenang Oscar yang melibatkan Weinstein, kita jadi bertanya-tanya, berapa sih harga sebenarnya dari patung emas kecil itu? It saddens me that everybody woke up because of Harvey Weinstein. On the other hand, thank God we've woken up. Kemenangan Oscar manakah yang membuatmu merasa dilema saat melihatnya kembali? Beritahu kami di kolom komentar. For Bob, winning the Academy Award was such a heady thing. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.